أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. Ini masih bahas tentang bagaimana wahyu dan tradisinya. فجميع ما اعتداه الناس من أنماط الإعجاز في مجتمعاتهم من مظاهر لهم في أفراحهم وإشكال الأمثال في مآسي وأحزانهم مما حكته العرب من تواتر القديم التلقائي من الكتاب والكتاب. جميع ذلك يسمى في اصطلاح اللغة وعلم الاجتماع تقاليد. Maka semua yang dibiasakan oleh masyarakat min anwa'il hayat fi mustama'atihim, dari berbagai pola kehidupan di masyarakatan mereka, wa min madhahiril lahwi fi afrahihim, dan juga bentuk-bentuk permainan dalam pesta kegembiraan mereka, wa min ashkalil hadadi fi ma'asi wa ahzanihim, demikian pula bentuk-bentuk para berduka cita dalam musibah-musibah dan musibah-musibah. Mimma hakathu awamul tawarisi al-qadimi, yang dijalin oleh faktor-faktor warisan kuno, awil iktibas at-tilqai, atau diadopsi secara langsung, secara otomatis, diadopsi secara otomatis, an tariqi ta'athuri, baik itu karena pengaruh, wal ihtikaki, dan karena persinggungan, interaksi. Jami'u dzalik yusamma fi istilah al-lughati, itu semua dinamakan dalam istilah bahasa, wal istima'i wa ilmu istima'i dan sosiologi taqalid, semuanya itu disebut tradisi. Jadi beliau mengajak kita untuk melakukan tasawuf atau gambaran yang benar, yang tepat. Tradisi itu apa sih? Tradisi itu apa? Segala hal yang dibiasakan oleh manusia, oleh masyarakat dalam kehidupan harian mereka, baik itu pesta-pesta atau betul-betul yang misalnya kalau kita tarian atau garutan, atau di tempat lain nanti ada jaipongan misalnya, di tempat lain lagi ada pertunjukan wayang misalnya untuk resepsi mereka, ada lagi dengan tarian Javin misalnya, atau bentuk-bentuk berduka cita, duka cita. Ada yang mau pakai baju hitam-hitam misalnya, atau pakai batik tertentu sebagai ciri duka cita misalnya begitu. Yang itu mereka dapatkan dari leluhur. Ya. Yang kami tahu dulu ya begini dari dulu, itu alasannya. Ini kenapa kalau di sini pesta mesti ada mincik telur misalnya begitu, ada cuci kaki misalnya begitu. Kalau di Jawa Barat ini ada hutang ayam baru suami istri misalnya begitu. Kita itu bisa jawab. Dan dulu gini misalnya itu, misalnya, dan banyak lagi contoh-contoh. Atau diadopsi secara spontan gitu aja, yang jelas koi, adopsi secara spontan.
berputar, ya udah ketularan itu aja, ketularan itu saja, karena berdekatan dengan satu budaya atau karena dulunya misalnya ini ada peninggalan dulunya, otomatis jadi ambil. Karena ada yang pengaruh tadi atau interaksi, karena sering ketemu di pasar antara budaya ini dengan budaya ini, atau ketemu di pelabuhan antara budaya ini dengan budaya ini. Nah, ini semua itulah yang disebut taqalid, disebut tradisi. Nah, apa yang kita paham ini? Idza alimta hada adraka anna al-islam la yumkin an yaqawya ala shay mimma yusamma bit-taqalid. Jika kau telah tahu hal ini, maka pahami bahwa Islam itu tidak mungkin untuk masuk dalam satu itu yang disebut tradisi. Tidak akan bisa sambung gitu. Kenapa demikian? Sawa'un kana muta'allim bil aqidah atau mukhtalif an-nazmi wal ihkam, baik itu yang berhubungan dengan akidah atau aturan serta hukum. Tidak bisa. Jadi ya tradisinya begini, Islam ini tidak bisa begitu. Kenapa demikian? Idzil aqidatu qa'imatun ala asasil aqli wal mantiq. Karena nanti akidah, keyakinan itu mesti dibangun atas dasar pemikiran dan logika yang lurus. Tidak bisa kita kira-kira asumsi-asumsi yang berdasar atau dengar-dengar. Tidak bisa begitu, akidah tidak begitu. Walah kamu sedangkan hukum qa'imatun ala asasil masalih dunyawi wal ukhrawiyah. Dan hukum itu dibangun atas fondasi kemaslahatan duniawi dan akhirat, bukan dari tradisi. Dasarnya apa? Ini haram, ini nggak boleh ditransaksikan. Kenapa? Secara manusia merugikan. Misalnya jual beli hijau, misalnya apa nggak boleh? Ya udah kelihatan merugikan. Jadi mereka mau, walaupun mau karena terpaksa. Padahal saya tahu rugi dia sebenarnya dengan dijual murah di awal itu. Karena kebutuhan mendesak, tidak ada uang, ya udah gimana lagi? Akan rugi sebenarnya. Jadi kondisi yang semestinya itu memancing rasa kasihan, justru memancing peluang untuk dimanfaatkan. Akhirnya karena tahu petani ini nggak punya uang, ya udah kalau mau dibayar 3/4 harga ya cash sekarang, gimana mau nggak? Gimana kalau dia nggak punya uang, daripada aku nanti harga misalnya 10.000, kalau panen ini baru 500 atau bahkan dengan 5.000, kan dia nggak mau sebenarnya, dia merasa rugi sebenarnya. Itu beli modal aja susah. Tapi dia nggak punya uang, kan begitu. Itu contoh. Kalau dalam hukum itu betul-betul mengedepankan kemaslahatan duniawi dan akhirat. Pertama, alumnya dengan muamalah, maka itu betul-betul aspek kemanusiaan sangat menjadi pertimbangan dalam sewa menyewa, dalam gadai misalnya. Contoh, Rasulullah SAW dan siapa menggadaikan hewan, kota dan sebagainya, maka jangan diperas susunya. Ya, contoh sekarang orang menggadaikan sawah diserahkan dari yang punya uang. Jadi saya jadikan ya 2 tahun. Yang punya uang menyerahkan uangnya, misalnya 20 juta, misalnya begitu aja. Maka 20 juta ini menjadi tanggungan pemilik sawah. Pemilik uang, ya karena dia akhirnya menghutangi 20 juta, mesti kembali 20 juta. Sementara pemilik sawah mengembalikan sawahnya nggak bisa digarap, karena digarap oleh pemilik uang. Dapat sangat menguntungkan satu pihak, menguntungkan pihak lain. Yang punya uang untungnya uang itu dapat memanfaatkan sawah, dapat hasil, uangnya untung, nggak harus bayar sewa. Sementara yang tidak punya uang, tidak punya sawah, penghasilan susah,
dibangun di atas kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Yang banyak tentang perzinahan misalnya, tentang perceraian misalnya, itu diatur. Faya masalih untuk bertafkir wa tadabbur adzat. Itu suatu kemaslahatan yang bisa dipahami dengan berpikir dan merenung. Secara pribadi orang ngerti. Oh ya betul ya. Wa in qasra al-rabiha, walaupun tidak dapat juga mencapai pemahaman masalah itu, sapa fahmu ba'dil uqul, pemahaman sebagian pemikiran kadang nggak nyampe, nggak paham, ngasar karena itu juga diharapkan kan disuruh mempermudah transaksi, mempermudah pertumbuhan ekonomi, misalnya begitu. Nggak paham tentang beginian kita, nggak apa-apa. Di ba'dil awal itu wala sebab karena adanya hal-hal yang baru muncul atau asbab-asbab yang ada. Dan wa idza tabayyana laka hadza, kalau sudah jelas begitu semua bagimu, adrakta, kau bisa pahami pada khutbatul khati'atul lati yaqulu fiha min mayyuquna kalimat at-taqlid Islami. Kau bisa memahami sejauh mana bahayanya kesalahan yang banyak orang terjebak di dalamnya. Siapa itu? Mayyuquna, orang membuat kalimat istilah kalimat taqlid al-Islamiyah, tradisi Islam. Kesalahan kalimat tradisi Islam. Kenapa demikian? Ala mukhtalaf ma yadhkuru Islam min ibadah wal ahkam syar'iyyah wal akhlaqiyah. Tradisi Islam digunakan untuk memberikan label pada ajaran Islam berupa ibadah, hukum, syariat dan akhlak. Kenapa ini jadi salah? Id min sya'ni hadhihi tasmiyah al-zalimah wa ta'widha. Sebab karakter penamaan atau labeling yang gelap dan memasarkannya ini antuwahnya ilal adhani, akan menanamkan pemahaman dalam pikiran anna qimat as-suluki wal khuluq islami, bahwa sungguhnya nilai perilaku dan akhlak Islami laisat bisa berikutnya membadilahnya. Itu bukan karena dia adalah satu landasan ilahi. Karena itu ini yang bahasa sekarang ini sesuai keadaan lokal. Karena lokal kan berubah, ibadah berubah, kemudian muamalah berubah, akhlak berubah karena lokal. Sementara Islam, ajaran Islam asli yang ada dalam syariat itu semua landasannya bukan di mana di lokal, tapi bagaimana perintah Allah. Kalau gimana keadaan lokal, ya nanti akan berubah-ubah, nanti tidak ada pedoman, nantinya akan diotak dan mungkin bisa dihapuskan. Dan kalau sudah tidak sesuai lagi dengan lokal di sini, begitu. Yumkin fi sirru sa'adatil bashar kama huwa al-haq. Tapi kalau landasan agama adalah dari Allah Ta'ala, di dalamnya pasti ada rahasia kebahagiaan manusia. Jadi misalnya Allah Ta'ala perintahkan haji itu bahwa sa'i hanya bisa di Mekah, kemudian wukuf hanya bisa di Arafah, dan mabit hanya bisa di Mina, dan haji hanya pada hajinya itu hanya pada bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Ini pasti ada nilai-nilai yang akan Allah Ta'ala berikan. Kalau seandainya ini dianggap tradisi, maka orang akan berinovasi. Ya udah biar nggak berdesakan, akhirnya orang kelaparan kepanasan. Udahlah hajinya dipindah. Kita bugar kabarnya, dipindah ke tempat lain yang lebih nyaman, lebih luas. Jadi Mina juga agak panas begitu. Kita pindahkan semuanya, kalau batunya perlu kita kan bisa begitu nanti. Sementara akal manusia nggak selalu Allah Ta'ala berikan pemahaman apa rahasia di balik Allah Ta'ala letakkan haji
udara yang nyaman. Padahal dibagi kepada sahabat itu semua pasti ada rasa dan Allah Ta'ala berikan ketenangan hati, kedamaian dan lain-lainnya yang tidak bisa diberikan hanya dengan mengandalkan tradisi. Inna nam sabab anna kullu min al-rabb wal mulk insani inna huwa adil qadimah. Jadi diubah-ubah dengan sebab bahwa aturan dan akhlak Islami itu hanya tradisi, adat istiadat lama yang diwarisi mu'ra bila aba wal ajdad, diwarisi dari kakek nenek moyang. Wala raiban, tidak ada keraguan. Anna ta'ajja apakah ada pihak bahwa efek yang pasti dari penetrasi atau dimasukkannya kemudian ini adalah ayatnya bahkan terlunas sederhana ya dalam jalur qadim. Ini kebanyakan manusia nanti menjadi makin sempit pemikirannya tentang warisan kuno ini. Allah dirasa waktu modal Islam seperti manusia bahwa mulai bahkan kemudian yang padahal ajaran Islam ini mau dipastikan untuk satu masyarakat dimanapun, baik itu yang maju, yang baru, atau yang terbangun, apapun yang maju, yang baru, semuanya berlaku. Kalau dia ini dari Allah, tapi kalau ini dia ini dari tradisi yang tak dulu, cocoknya ini dengan zamannya. Contoh misalnya, contoh aja misalnya, menutup aurat batas orang laki-laki dari segi misalnya, itu ajaran Islam. Nah, kalau kemudian atau untuk perempuan misalnya menutup wajah, misalnya, itu dengan tradisi Islam. Makanya itulah akhirnya, oh iya dia maklum dulu di zaman Nabi Muhammad. Kenapa modalnya mudah? Ya karena banyak ilmu. Makanya di wajah mereka itu mudah mereka belajar masuk ke mata. Memang laki-laki tidak punya mata. Kenapa lagi itu juga ada kakinya? Mata mereka kan sama aja. Pokoknya hanya dasar pemikiran itu contoh. Makanya kalau kita bisa pisahkan ini ajaran Islam atau ini bukan budaya, sehingga kita kokoh, tidak, ini bukan budaya, bukan tradisi, bukan adat, ini adalah Islam. Adapun baju misalnya di kita baju sarung misalnya dengan foto di Pakistan, karena dengan urutan misalnya, nah itu yang tradisi, itu yang adat. Tapi kalau menurut Allah, itu adalah ajaran Islam. Kalau kita misalnya menutup seluruh tubuh, antara di Pakistan dengan Arab misalnya berbeda cara berpakaiannya, tapi hakikatnya sama, esensinya adalah menutup aurat, ajaran Islamnya. Ada tradisinya adalah corak-corak bajunya, bentuk bajunya, selama tidak melanggar ajaran Islam dan syabdu dan sebagainya. Satu contoh sederhana. Fal-fardul awal, maka yang menjadi tujuan awal yang utama bukan di kalimat takrir Islamiyah untuk memasarkan istilah tradisi Islam adalah wa an ya'tiya mu'minul Islam wa kamili wa yasbil fawqaha bi'al taqwali. Itu adalah menghimpun kebanyakan aturan Islam dan hukum-hukumnya, kemudian di cover, ditutupi dengan simbol dari istilah tradisi. Artinya apa lagi? Hatta idza marra ala dzalika zaman, sehingga tatkala berlalu satu masa, bertahun-tahun taklid Nabi Islam hakimi fi adan nas, dan sudah terlanjur terikat kata taklid, kata tradisi dengan aturan Islam, hukum Islam dalam otak manusia. Wa nasau anna hadha an-nawr min al-mal. Tidak mabadi qam ala asas mabni al-aql
dasar-dasar yang tegak pada fondasi yang sesuai dengan pemikiran dan penelitian yang lurus. Kalau udah begitu gimana? Dari mulut ke mulut, ya? Dari mulut ke mulut, kemudian jadi menyebar bahwa tradisi Islam, sehingga kalau udah lumrah menjadi salah dari kaprah. Ulama ikut, akademisi ikut, orang ikut, orang tradisi Islam, tradisi Islam, udah memasyarakatkan itu akhirnya apa? Asbahan dasar ala dan Islam, maka menjadi suatu kemudahan bagi usul Islam yang dulu dengan lokal. Alladzi tanqulu ilaha haramu wa sihamu. Jadi Islam dari mana? Dari titik tolak yang dari situlah mereka melancarkan serangan dan anak panah mereka. Maksudnya gimana? Kalau udah terlanjur terbawa bahwa ajaran-ajaran ini hanya tradisi, hanya adat. Nanti ya seperti yang sekarang terus digebar-gebarkan ini. Oh, ini kan cara Timur Tengah. Kita cara Nusantara beda lagi. Ya kalau hanya corak pakaian misalnya kita batik, sana kolor, itu kan masalah. Atau misalnya hanya untuk alat makan misalnya pakai apa misalnya dari tanah kita pakai piring dari stainless, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyinggung menabrak syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lalu orang ragu, ya sudah. Contoh misalnya hukum waris. Dan masalah Quran ini dikatakan disebut hadil umumnya. Contoh, maka orang-orang yang ingin menggerogoti keyakinan pada ajaran Islam, mereka akan mengatakan hukum ini karena tradisi Arab. Di sana perempuan tidak kerja, laki-laki bekerja. Sehingga karena mereka punya takut istri, ya, mereka dikasih 2 kali lipat. Di Indonesia kan kita punya wanita karir, tidak seperti di Arab, misalnya begitu. Zaman sekarang kan banyak wanita-wanita bekerja, tidak seperti zaman dulu. Ya sudah semestinya jadi emansipasi. Mestinya disamakan. Nah, misalnya begitu. Padahal kalau itu diteruskan, berapa banyak kerusakan akan terjadi. Satu, pengingkaran pada nas kitabullah, usaha tidak bisa begitu. Yang kedua, kedudukan normal laki-laki dan wanita akan digeser. Maksudnya gimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki nanti akan diatur sama sehingga dalam keluarga tidak ada pimpinannya. Bayangkan satu grup 10 orang tidak ada pimpinannya, gimana jadinya? Cara sendiri-sendiri. 5 orang aja atau 11 orang itu pemain sepak bola ada kaptennya, ya ada kaptennya, satu ada komandannya. Ya ini rumah tangga dari kepalanya. Gimana jadinya? Awalnya hanya seolah-olah emansipasi, itu berpikir ke sana tanpa disadari, sehingga yang terkecil masyarakat dan keluarga ini nggak akan membentuk satu tubuh yang utuh. Kenapa? Gak ada kepalanya. Suami bilang begini, istri nolak, anak yang bingung, anak pusing. Gak punya figur, udah broken home. Kalau bilang tidak terarah hidupnya. Menunjukkan ayat ketika ayahnya dengan figur depan hidupnya. Dibentak ibadah-ibadah oleh ibunya. Kata ibunya, dia punya uang, saya juga punya uang. Dia kerja, saya juga kerja. Apa bedanya? Misalnya begitu. Jadi satu ajaran yang sudah syar'i, tidak ada makhluk, tidak ada salah teks, mansus sebagai itu, kemudian diotak-atik dengan alasan itu tradisi, itu pengaruh Arab dan sebagainya. Kalau dipaksakan pasti akan ada efek. Pak, seketika atau pelan pasti akan ada efeknya. Dan sekarang lihat negara-negara yang beremansipasi apa jadinya? Anak gak jelas masa depannya,
nggak ada bentuk mentalnya. Nah, tapi kan teknologi maju. Kalau teknologi maju itu nggak ada hubungannya dengan kemanusiaan. Bapak Bo, perampok bisa punya teknologi maju. Maju merampok orang, maju mabuk. Jadi yang di dalam manusia ini bukan dengan teknologinya, dia dengan ketenangan hidup. Jadi jangan salah. Kita mengkonter ajaran Islam dengan membawakan kemajuan yang kita sebut kemajuan Barat, padahal yang maju hanya teknologi, yang maju manusia yang mundur. Dan gimana coba visinya di Norwegia itu? Sampai mereka mendudukkan diri mereka di bawah hewan. Contoh aja, Allah Ta'ala menggunakan mereka tanpa sadar. Di mahkamah mereka, itu panitia adalah wanita, kedua anak-anak, kemudian wanita, laki-laki coba. Tanpa sadar. Begitu. Soalnya itu kemajuan, meletakkan wanita di depan, lady first, sampai jadi kayak gitu jadi. Sementara Allah Ta'ala sudah membuat fitrah laki-laki. Itu mulai jadi pimpinan pada wanita. Kan ada yang ingin ada pribadi-pribadi. Tapi secara umum, laki-laki itulah Allah Ta'ala secara psikologis, secara fisik, Allah Ta'ala memberikan kesiapan itu untuk dipimpin. Contoh, bagaimana tentang ajaran-ajaran Islam dan di label di tradisi, sehingga layak dikoreksi, layak ditinggalkan, layak diganti, layak menjadi. Dan akan banyak. Makanya dia dari awal dalam kitab ini selalu menekankan bahwa Rasulullah SAW yang diwakili dari Allah, bukan seorang pembaru revolusioner dari pemikiran dan hubungan bukan. Bagi orang itu lebih keren. Karena beliau seorang revolusioner, pemikir, mendapatkan masukan-masukan. Itu ada keren, karena itu akan membutuhkan fondasi-fondasi agama. Kenapa demikian? Jadi disucikan warga keyakinan tentang Islam. Karena dianggap ini hanya kombinasi pemikiran Rasulullah SAW. Hasil beliau kontribusi dari berbagai tradisi yang ada. Disebutkan bahwa ajaran Islam mau yang beda. Makanya berkali-kali selalu dari sini menyatakan bahwa nanti kan kehidupan tradisi Arab tentu orang-orang paling awal beribadah itu sholat paling mudah. Nanti kan Islam itu tradisi Arab, orang-orang paling banyak. Sekarang terbukti bukan sekarang. Setelah perjuangan Rasulullah sekian lama, di awal-awal beliau berjuang langsung ditentukan siapa? Tokoh-tokoh tradisional Arab. Mereka bisa menerbang, bisa menghantar kita, dan mereka jelas-jelas sami'na bihada fi abaina awwalin. Kami tidak pernah dengar ajaran dari nenek moyang kami. Dari mana ajaran baru ini? Agama ini dibawa Rasulullah SAW dari wahyu dari Allah SWT. Adapun bahasa kenapa Arab dan sebagainya itu semua Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan usul itu tidak ada yang lebih tepat terdiri daripada bahasa Arab memang. Ya kalau kita baca tafsir, baca kehidupan kalimat-kalimat, kita akan paham sendiri betapa hebatnya kalimat-kalimat yang menggunakan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab ini. Makanya diterjemahkan dengan bahasa apapun tidak akan bisa mewakili seluruh isi kalimat Arab. Contoh, maka Allah ini itu berkaitan dengan hidup santri atau dulu kalau suka kepada karena